Penata ruang. 1. Seorang penata ruang di kota X diminta untuk menganalisis kesesuaian lahan untuk pembangunan kawasan industri. Metode overlay paling tepat digunakan dalam analisis ini adalah A. Union, B. Intersect, C. Erase, D. Buffer, E. Clip. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa metode intersect paling tepat digunakan dalam analisis kesesuaian lahan karena memungkinkan penggabungan beberapa layar data spasial untuk mengidentifikasi area yang memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam perencanaan tata ruang, penata ruang harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Konsep yang paling tepat diterapkan untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan adalah A. Transit Oriented Development atau TOD, B. Low Impact Development atau LID, C. Smart Growth, D. New Urbanism, E. Compact City. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Low Impact Development atau LID adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengurangi risiko banjir perkotaan karena berfokus pada pengelolaan air hujan di tempat, mengurangi limpasan permukaan, dan meningkatkan infiltrasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang penata ruang menggunakan indeks Morancy dalam analisis spasial. Jika nilai indeks yang diperoleh adalah 0,8, interpretasi yang tepat adalah A. Pola spasial acak, B. Pola spasial mengelompok positif, C. Pola spasial mengelompok negatif, D. Tidak ada autokorelasi spasial, E. Pola spasial tersebar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa nilai Morancy berkisar antara -1 hingga 1. Nilai 0,8 mendekati 1, menunjukkan pola spasial mengelompok positif, yang berarti nilai-nilai yang mirip cenderung terkonsentrasi secara spasial. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam konteks perencanaan tata ruang berkelanjutan, penata ruang menerapkan konsep ecological footprint. Rumus yang tepat untuk menghitung ecological footprint adalah A. EF sama dengan atau PXCY, B. EF sama dengan atau P plus CY, C. EF sama dengan atau PXYC, D. EF sama dengan atau YPXC, E. EF sama dengan atau CPXY. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa ecological footprint atau EF dihitung dengan rumus EF sama dengan atau PXCY, di mana P adalah populasi, C adalah konsumsi rata-rata, dan Y adalah produktivitas lahan rata-rata global. Kita masuk soal berikutnya. 5. Penata ruang di kota Y menggunakan teknik land suitability analysis untuk menentukan lokasi optimal pembangunan perumahan. Faktor yang tidak relevan dalam analisis ini adalah A. Kemiringan lahan, B. Jenis tanah, C. Kedekatan dengan fasilitas publik, D. Harga tanah per meter persegi, E. Risiko bencana alam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa dalam land suitability analysis untuk pembangunan perumahan, faktor fisik dan lingkungan lebih relevan. Harga tanah per meter persegi lebih terkait dengan analisis ekonomi dan bukan merupakan faktor kesesuaian lahan secara fisik. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penata ruang menggunakan metode analitik hierarchy process atau AHP dalam pengambilan keputusan lokasi pembangunan. Jika nilai konsistensi ratio atau CR yang diperoleh adalah 0,15, maka kesimpulan yang tepat adalah A. Penilaian konsisten dan dapat diterima, B. Penilaian tidak konsisten dan perlu direvisi, C. Penilaian sangat konsisten.
D. Tidak dapat ditarik kesimpulan. E. Penilaian memiliki konsistensi sempurna. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam AHP, nilai konsistensi ratio atau CR yang dapat diterima adalah 0,1. Nilai CR 0,15 menunjukkan bahwa penilaian tidak konsisten dan perlu direvisi untuk meningkatkan keandalan hasil. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penata ruang di Provinsi Z menggunakan teknik seluler automata untuk memodelkan pertumbuhan perkotaan. Komponen utama yang tidak termasuk dalam model ini adalah A. Cell state, B. Neighborhood, C. Transition rules, D. Time steps, E. Carrying capacity. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama model seluler automata dalam pemodelan pertumbuhan perkotaan meliputi cell state, neighborhood, transition rules, dan time steps. Carrying capacity bukan merupakan komponen utama dari model ini. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam perencanaan kota kompak, seorang penata ruang menghitung floor area ratio atau FAR untuk mengontrol kepadatan bangunan. Jika luas lahan adalah 1000 meter persegi dan total luas lantai bangunan adalah 3500 meter persegi, berapakah nilai FAR? A. 2,5, B. 3,0, C. 3,5, D. 4,0, E. 4,5. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa floor area ratio atau FAR dihitung dengan membagi total luas lantai bangunan dengan luas lahan. Dalam kasus ini, FAR sama dengan 3500 meter persegi, 1000 meter persegi sama dengan 3,5. Kita masuk soal berikutnya. 9. Penata ruang menggunakan indeks walkability untuk mengevaluasi kualitas lingkungan pejalan kaki. Faktor yang tidak termasuk dalam perhitungan indeks walkability adalah A. Konektivitas jalan, B. Kepadatan penduduk, C. Tingkat kriminalitas, D. Campuran tata guna lahan, E. Kenyamanan jalur pejalan kaki. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks walkability umumnya mempertimbangkan faktor fisik dan tata guna lahan seperti konektivitas jalan, kepadatan penduduk, campuran tata guna lahan, dan kenyamanan jalur pejalan kaki. Tingkat kriminalitas, meskipun penting untuk keamanan, biasanya tidak termasuk dalam perhitungan indeks walkability standar. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penata ruang menggunakan metode land readjustment dalam proyek pengembangan perkotaan. Pernyataan yang tidak benar mengenai metode ini adalah A. Memungkinkan konsolidasi lahan tanpa penggusuran, B. Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, C. Memerlukan partisipasi aktif pemilik lahan, D. Selalu menghasilkan lahan dengan luas yang sama bagi setiap pemilik, E. Dapat memfasilitasi penyediaan infrastruktur publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa land readjustment memungkinkan reorganisasi lahan untuk pengembangan yang lebih efisien. Namun, tidak selalu menghasilkan lahan dengan luas yang sama bagi setiap pemilik. Pemilik mungkin menerima lahan yang lebih kecil tetapi bernilai lebih tinggi karena peningkatan infrastruktur dan tata letak yang lebih baik. Kita masuk soal berikutnya.